Jangan fokus pada masalah atau fokus kepada penyakit. Kalau kita salah, lifestyle kita salah, pasti kita harus bertobat. Tapi jangan terus-terusan dikejar dengan rasa salah, maka kita alihkan pandangan, fokus daripada masalah, daripada penyakit. Kita fokus kepada kemaha besaran Tuhan, di mana Tuhan Maha tahu, Dia Maha sanggup, Dia Maha berencana masa depan hidup kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Maka saya ingat ada satu orang mendoakan saya. Dia berkata, penderitaan adalah mimbar terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba saya teringat semua nama-nama di kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus, Timotius, Andreas, Yakobus. Semua mengalami penderitaan. Nabi-nabi, para orang kudus. Kenapa mereka memancarkan kemuliaan Tuhan? Karena ketika mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami baptisan api, mereka mengalami api penyucian, mereka keluar cemerlang, lagai, emas murni. Pandang pada Tuhan. Penderitaan kita nggak sebanding dengan penderitaannya Yesus Kristus Tuhan. Sebelum dioperasi saya dibius. Sesudah operasi saya minum painkiller, obat penahan sakit. Tapi Yesus disiksa, menderita, naik ke kayu salib, tidak dibius, tidak minum obat anti sakit, demi kasihnya kepada kita. Luar biasa ya dok, aduh, puji Tuhan ya dok, makasih ya dok, terima kasih Nah, Tuhan ya. ini ya. Yang apa? Ini pennya saya pasang cuma 3. Loncat ini dari berapa level ya loncat. Ini juga isinya juga hancur. Ini hancur. Jadi yang bisa yang di ini aja. Yang nggak bisa dipasang ini dua level hilang. Di sini 3 level kalau nggak salah. Dipasang pen. Hancur mau gimana? Udah mulai bagus tuh. Udah mulai bagus. Ini udah mulai bagus tuh. Hah? Ini udah mulai bagus. Ini mesti kan tiap ini saya harus pasang pen, pasang skrupnya. Ini kan ini hancur nih. Hancur kan? Sekarang kita lihat dari sisi sini. Lumayan tuh udah mulai terbentuk tuh. Yang kita pasang udah kuat. Ya tapi dia jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Tulangnya tumbuh atau? Tumbuh. Saya Dr. Yohanes, seorang dokter umum yang bekerja di salah satu klinik swasta yang ada di Jakarta. Saya melihat video kesaksian Ibu Mega dengan Dr. David Tandian yang adalah ahli bedah saraf dan beliau adalah guru saya, yang menyatakan bahwa dari tulang belakang yang terkena sel-sel kanker itu ternyata tumbuh kembali. Sepengetahuan saya sebagai seorang dokter, saya mengatakan bahwa tulang yang rusak karena sel-sel kanker itu tidak mungkin tumbuh kembali. Janganpun tulang yang rusak karena penyebaran dari sel-sel kanker. Tulang yang rusak karena penyakit infeksi atau penyakit kronis, katakanlah seperti penyakit TBC, tuberkulosis, itu saja hampir mustahil untuk bisa tumbuh kembali. Apalagi yang disebabkan, kerusakannya disebabkan oleh sel-sel kanker. Tidak mungkin tumbuh kembali. Sampai hari ini, belum ada ilmu kedokteran yang bisa menumbuhkan tulang yang rusak karena serangan atau penyebaran dari sel-sel kanker. Hal ini adalah suatu mukjizat kalau tulang itu bisa tumbuh kembali. Mukjizat
yang masih terjadi mujizat karena Tuhan kita Yesus Kristus masih berkarya, masih ada untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia begitu mengasihi kita. Tuhan memberkati. Dan tadinya saya nggak mau bersaksi, malu. Biasa kalau bersaksi kan udah sembuh, udah kaya, sukses, gol, apalah, mesti yang menang-menang gitu, victorious. Tapi saya nggak mau bersaksi. Tiba-tiba nih Selo sama Gloria nggak tahu dari mana gitu ya, minta saya bersaksi ulang tahun ke 35 kalau nggak salah di Central Park. Aduh, ya saya mau bilang malu, tapi nanti kalau tiba-tiba saya udah berpulang gimana? Karena dokter berkata ini udah nggak ada harapan. Karena saya dioperasi tadi tulang punggung, baru 2 hari dioperasi masih basah lukanya, udah pasang biji stent di sini karena mampet ginjalnya, dilobangi kiri kanan paru-paru karena 2 liter air. Kemudian saya langsung di kemo, saya langsung di radiasi. Benar-benar saya mau bilang iya ke Selo sama Gloria, tapi kalau takut saya berpulang gimana gitu kan. Tapi mereka juga kayaknya siap-siap gitu kalau saya nggak bisa hadir. Jadi di kamar saya tuh bikin kayak studio gitu. Jadi kalau saya udah nggak sempat hadir, ada videonya gitu kan. Dan juga Romo Andang sih yang bilang, orang kalau kesaksian yang sukses story itu banyak, bagus. Tapi jarang yang bersaksi yang lagi parah. Bayangin saya lagi sakit parah, saya nggak punya asuransi, tadinya punya, terus saya keluar sakit, terus BPJS nggak cover. Jadi saya lagi at the lowest part of my life gitu. Tapi kata Romo Andang, justru sekarang kamu mesti bersaksi. Bagaimana kamu tetap dikuatkan Tuhan, bagaimana kamu tetap punya iman, pengharapan dan kasih pada Tuhan dan pada sesama. Maka karena diminta waktu itu kesaksian, jadi kan 6,5 bulan saya lumpuh, nggak bisa duduk. Berdiri 1 menit kayak keringet lah, seperti udah lari 4 km basah kulit. Dan kalau saya di terapi, saya mesti pakai korset diikat supaya tulang punggungnya nggak geser dan dipakai penyangga leher. Saya latihan duduk, latihan jalan, karena saya ingin hadir tuh di Gloria waktu itu ya di Central Park. Jadi saya datang ke dokter saya, dok, saya kapan boleh lepas korset ini? Saya pikir kalau mau kesaksian mau keren juga, jangan gimana ya. Jadi saya, dok, ini kapan saya boleh lepas korset, dok? Nah inilah hasilnya ketika kata dokter, kamu mesti bikin CT scan 3D katanya ya. Nah inilah hasilnya, video kedua dengan dokter. Oh, 2023 aku dioperasi bulan lalu. 24. Lupa ya. Lalu 23 Mei itu saya pertama bersaksi. Sejak itu saya wakafkanlah diri saya kepada Tuhan. Ya, suka-sukamu Tuhan. Saya mau melayani sampai akhirku menutup mata. Namun Tuhan yang seolah diwakafkan orang yang kita cukup Tuhan. Dan akhirnya dimanapun saya diminta bersaksi, saya pergi pakai kursi roda waktu itu, belum bisa jalan, nggak bisa berdiri gini, nggak bisa, masih pakai kursi roda, pakai walker. Tapi saya mau membalas kasih Tuhan ya. Jadi saya sudah pelayanan, udah ke Bogor 2 kali, ke Bandung 2 kali, ke Surabaya 2 kali juga, udah ke Denpasar Bali, ke Makassar, ke Jambi. Nanti tanggal 24, 25 saya pelayanan di Bandar Lampung dan Metro Lampung. Amin. Nah inilah salah satu pelayanan di Denpasar. Waktu itu saya diminta di GBI Rock, temannya Bu Esther, Lembah Pujian. Di sana itu ibadah 3 kali, jam 7, jam 10, jam 5 sore. Jadi sehari 3. Kadang-kadang saya sehari 1 itu capek banget, ya kan? Ini sehari 3,
terus nginepnya dikasih guest house 17 tangga lagi. Lalu saya bilang, aduh saya masih bisa jalan ya. Tapi saya lakukan semua demi cinta saya pada Tuhan dan pada sesama. Saya pikir, aduh bisa nggak nih 3 kali ibadah, naik tangga turun tangga gini, mana jam 4 pagi perawat saya Ami nangis-nangis. Bapaknya meninggal. Jadi bayangin ya, di hari yang sangat sibuk, saya kurang istirahat. Tapi kadang-kadang Tuhan kayak membuat keadaan supaya kita tahu betapa kekuatan Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Amin. Yes. Kalau nggak tahu, nggak dipaksa begitu, saya mah sehari sekali istirahat aja. Ya, nah inilah pelayanan waktu di GBI Denpasar. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo,